Oke, kembali lagi di serial mengajar survei terestris. Kita sudah masuk ke bagian 7 metode polygon. Kita langsung aja. Jadi metode penentuan posisi titik horizontal itu ada yang titik tunggal dan banyak titik. Yang titik tunggal kemarin sudah semuanya dibahas ya di materi sebelumnya. Kalau yang metode banyak titik, kita akan mulai dengan metode polygon. Jadi metode polygon itu adalah, jadi ketika kita punya ini ya, area kerja, misalkan satu area kerja, nah kan kita nggak bisa nembak dari misalkan alat berdiri sini, backset sini, kita kan nggak bisa langsung nembak semuanya ya, semua titik di dalam area ini. Nah ini kita harus membuat suatu kerangka pengukuran. Nah kerangka pengukuran yang paling umum digunakan adalah polygon metodenya. Jadi polygon adalah kerangka pengukuran. Sebenarnya materi ini udah pernah saya jabarkan berkali-kali ya. Nanti akan saya sematkan di pojok kanan atas materi-materi sebelumnya. Silakan nanti dipelajari. Kita lanjut lagi ke yang sekarang. Yang pertama ada polygon terbuka. Jadi salah satu metode banyak titik yang digunakan untuk menentukan posisi horizontal, titik-titik kerangka dasar pemetaan adalah polygon. Polygon dapat diilustrasikan sebagai rangkaian titik-titik di permukaan bumi di mana satu sama lain dihubungkan oleh besaran sudut mendatar dan jarak mendatar. Secara umum geometrik polygon dibedakan menjadi dua, yaitu polygon terbuka dan polygon tertutup. Jadi secara bentuknya itu hanya dibagi dengan dua, yaitu polygon terbuka dan tertutup. Nah sekarang yang tadi kita back dulu ya. Ini adalah geometrik dari polygon terbuka. Artinya dari kerangkanya dia nggak kembali ke titik awal, jadi dia terbuka. Kalau tertutup nanti balik ke titik awal. Selanjutnya ada polygon tertutup seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau dia dari titik awal titik A bikin kerangka pengukuran, kembali lagi ke titik A, namanya adalah polygon tertutup. Secara geometri cuma dua. Jadi kalau yang polygon tertutup, titik awal hitungan pada polygon disebut sebagai titik ikat yang merupakan titik referensi atau acuan dalam perhitungan koordinat titik-titik selanjutnya. Ditinjau dari ketersediaan jumlah dan penyebaran titik ikat yang digunakan pada suatu polygon, maka untuk jenis polygon terbuka dibedakan menjadi polygon lepas dan polygon terikat. Jadi setiap polygon pasti ada titik acuannya ya. Kalau nggak ada titik acuannya ya tidak bisa dianggap sebagai polygon. Nah ini adalah rumus hitungannya, tapi nanti aja kita bahasnya. Oke, jadi berdasarkan ini titik ikatnya terdapat dua polygon, yaitu polygon lepas dan polygon terikat. Yang polygon lepas ini adalah ketika hanya terdapat satu titik ikat yang dijadikan referensi dalam perhitungan koordinat titik-titik selanjutnya, sehingga dalam hitungan koordinatnya tidak dilakukan koreksi, tidak ada hitungan koreksi. Lalu di garis bawahi penentuan koordinat titik-titik menggunakan polygon lepas, kesalahan akan berakumulasi pada titik ujung yang menjauhi titik ikat. Untuk itu penentuan koordinat dengan bentuk polygon lepas ini tidak direkomendasikan di lapangan. Selanjutnya ada polygon terikat. Nah di polygon terikat ini terdapat lebih dari satu titik ikat yang dijadikan referensi dalam perhitungan koordinat titik selanjutnya, sehingga ada koreksinya. Jadi bila pada jalur polygon sudah diketahui satu sisi dengan sudut jurusan tertentu atau azimut ya, maka untuk menentukan besarnya harga sudut jurusan sisi-sisi yang lain dihitung berdasarkan hubungan antara sudut jurusan awal terhadap sudut mendatar berikutnya. Jadi gampangnya kalau polygon lepas ini koreksinya nggak bagus. Kalau yang terikat itu koreksinya bagus. Nah, biasanya yang tepat itu dipakainya adalah polygon yang terikat. Nah kita ngobrolin polygon terbuka. Polygon terbuka ini adalah polygon yang titik awalnya dan titik akhir itu tidak sama ya. Nah,
rumus untuk menghitung. Jadi poligon terbuka juga bisa diukur dengan menghitung sudut kiri ataupun sudut kanan. Ini tergantung pengukuran di lapangan. Rumus kalau menghitung sudut kiri adalah alfa JK sama dengan alfa IJ tambah beta J dikurangi 180 derajat. Bila diketahui alfa 12, maka untuk menghitung sudut jurusan alfa 23 dan seterusnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita udah punya sudut azimut awal ya, ini A12, kalau kita ukur sudut mendatar seterusnya itu alfa 23 itu ketemu. Rumusnya itu gampang, ada semua, bisa dicari. Nah, ini rumus hitungan koordinatnya. Nah, ini kalau rumus hitungan menggunakan sudut jurusan dengan poligon sudut kiri yang tadi. Nah, kalau ini ya selanjutnya, kalau ini sudut kanan berarti ya, mohon maaf dari sudut kanan ini berarti alfa 12 nya minus ya, minus beta 2. Bedanya dengan yang sudut kiri tadi, ini sudut kanan ya, mohon maaf. Kalau sudut kiri tadi kan plus, kalau sudut kanan minus. Kita next, nah selanjutnya koordinat titik 1, 2, 3, 4 dihitung menggunakan rumus ini, rumus metode polar ya, sederhana. X1 Y1 itu didapatkan dari XA YA. Jadi sudah diketahui jaraknya dan alfanya, azimutnya, nanti udah ketahuan nilai koordinat si titik poligon tersebut. Sederhana aja sebenarnya. Nah, hitungan koordinat suatu titik dapat ditentukan koordinatnya terhadap titik yang lain apabila di lapangan sudah tersedia minimal satu titik yang telah diketahui koordinatnya dan satu sudut jurusan. Sebagai data ukuran yang diperlukan adalah jarak dan sudut mendatar yang menghubungkan titik tersebut terhadap titik yang lain yang telah diketahui koordinatnya. Jadi ketika kita punya titik A, punya XA dan YA, untuk mengetahui titik 1 ini ya kita tinggal cari sudut azimutnya, lalu jarak antara A dan 1. Jadi sebenarnya antar titik ini yang diperlukan diambil datanya adalah sudut dan jarak mendatarnya. Begitu seterusnya ke sudut selanjutnya. Jadi kalau 1 sudah diketahui dari A, titik nomor 2 ya diketahui dari titik nomor 1 karena udah ada azimut, ada jaraknya. Sederhana ya. Selanjutnya kita timbang poligon. Nah, contoh geometri poligon terbuka lepas ini ya, nggak ada titik ikatnya. Nah, terbuka terikat ini ada titik ikatnya ya. Oke, jadi usaha geometrik itu ada yang terbuka lepas, ada yang terbuka terikat. Kita next. Nah, ini poligon terbuka tadi yang dijelasin, ini yang diukur sudut kiri karena ini posisinya di kiri ya, berarti rumusnya yang plus tadi, semua sudut yang diukur sisi kiri. Nah, ini kalau ini sisi kanan, azimutnya ini, cuman yang diukur sisi kanannya. Nah, ini rumusnya beda juga. Sudut jurusan harus sudah diketahui ya, pasti diketahui. Nah, ini terbuka sudut kiri, terbuka sudut kanan. Sekarang kalau poligon tertutup gimana? Jadi kalau poligon tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu tertutup dengan sudut dalam yang diukur atau sudut luar. Untuk poligon tertutup dengan sudut dalam, bila urutan hitungan searah dengan jarum jam, maka rumusan hitungan sudut jurusan sama dengan poligon terbuka dengan sudut kanan. Jadi kalau sudut dalam rumusnya pakai yang poligon terbuka sudut kanan. Kalau yang berlawanan arah jarum jam, maka hitungan sudut jurusan sama dengan poligon terbuka sudut kiri. Untuk yang poligon tertutup sudut luar, bila urutan hitungan searah dengan jarum jam, maka rumusan hitungan jurusan sama dengan poligon terbuka dengan sudut kiri. Kalau yang poligon tertutup tapi hitungan berlawanan arah jarum jam, maka rumusan hitungan sudut jurusan sama dengan poligon terbuka dengan sudut kanan. Ini harus dipahami ya rumus-rumusnya, dan nggak boleh salah pilih rumus, pasti akan keliru. Ini adalah tabel jenis poligon, klasifikasinya, macam koreksinya juga. Oke, sebelumnya. Nah, ini contoh
jenis poligon terbuka. Klasifikasi ada yang lepas, ada yang terikat, ada yang terikat sempurna. Kalau yang lepas, koreksi sudut nggak ada, apsis nggak ada, koordinat nggak ada. Kalau terikat sempurna ada semua ya. Tertutup juga ada semua. Nah ini rumusnya yang tadi. Kalau sudut tertutup, sudut jaram, searah jarum jam, rumusnya apa? Berlawanan rumusnya apa? Sudut luar, searah jarum jam apa? Berlawanan apa? Tadi ini tabel penjelasannya aja ya, biar jelas. Jadi kita nggak boleh salah pilih rumus. Dalam melakukan hitungan koordinat titik-titik poligon secara operasional dibedakan menjadi dua, yaitu hitungan poligon yang terkoreksi dan tak terkoreksi. Terkoreksi artinya sebelum sudut-sudut dan jarak mendatar poligon digunakan untuk menghitung koordinat. Besaran-besaran tersebut harus diberi koreksi. Kalau yang di sudut-sudut mendatar dikoreksi melalui koreksi sudut, kalau jarak-jarak mendatar dikoreksi melalui koreksi apsis dan ordinat. Ketelitian dari suatu poligon tercermin dari ketelitian relatifnya. Nah ini tahapan penghitungan poligon. Nah ini gampangnya kita pilih ini ya, sampel-sampelnya aja ya. Pertama ya kita hitung KPS nya dulu, kesalahan penutup sudut. Sudutnya melenceng berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Lalu hitung sudut jurusan sisi-sisi poligon yang berdasarkan sudut yang telah dikoreksi. Selanjutnya hitung kesalahan penutup apsis, KPA, KPO yang ordinat. Lalu koreksi masing-masing apsis dan ordinat berdasarkan KPA, KPO yang telah dihitung, bagi-bagi kesalahan. Terus hitung kesalahan penutup apsis. Ini sama ya, ini sama. Lalu hitung koordinat titik-titik poligon berdasarkan apsis ordinat yang telah dikoreksi. Lalu yang terakhir adalah hitung besarnya ketelitian relatif poligon. Gampangnya sih bagi-bagi kesalahan ya, mau dari sudut maupun jaraknya, apsis ordinatnya ataupun sudutnya. Nah nanti setelah apsis ordinat sudah dicari, nanti ketelitian relatif itu bisa dihitung juga. Rumus-rumus besaran koreksi yang dimaksud masing-masing diuraikan sebagai berikut. Nah ini gambaran secara rumusnya ya, dan langkahnya juga bisa dilihat. Ini KPS itu rumusnya kayak gini. Ini di mana N adalah bilangan bulat atau jumlah poligon, beta ini adalah ini ya jumlah sudut ya. Terus ini N kali 180, jumlah poligon dikali 180. Alfa apa ini? Alfa AB sudut jurusan awal, alfa CD sudut jurusan akhir. Koreksi masing-masing ada ini ya, koreksi sudut, KPS bagi jumlah poligon. Terus KPA ini juga jarak ya. Terus ketelitian relatif, KPA dan KPO dipangkatkan, dijumlahkan, lalu diakar, dibagi dengan jumlah jarak. Itulah adalah ketelitian relatif jarak atau ketelitian linear ya biasanya. Hitungan poligon juga mirip, nanti bisa dibaca, silakan di pause saja. Jadi gitu cara tutorial, bukan tutorial ya, penjelasan mengenai materi poligon di serial mengajar kali ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.